Selamat pagi, good morning seperti itu. Selamat siang, good afternoon. Selamat malam, good night. Selamat mandi, good jumpa. Seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, ketemu lagi dengan saya Anang Benot. Kali ini kembali di acara Rancinges TV, di mana saya ditemani dengan Mbah Acai, sesepuh di Rancinges TV, dan juga ada bintang tamu yang sangat serta membahana, yaitu Dalang Kodrat Tariana, dalang termuda Kabupaten Cianjur. Sampurasun. Sampai Alhamdulillah, masih aja lah. Alhamdulillah. Kali sama lagi. Kalasan pun ada yang sibuk, kain ada sang punal. Oh, Ponalo. Mana kita lagi? Sana sih mah. Iya mah salah sawios Gunungan Abdi. Wih, Gunungan. Semuanya mitoa. Pemirsa, kali ini saya akan menguak tentang kisah hidup seorang Dalang Kodrat Tariana, di mana di usia muda dia sudah berada menjadi seorang dalang yang sangat luar biasa. Di Kabupaten Cianjur. Kabupaten Cianjur ya. Kodrat? Ya. Namanya Kodrat Tariana. Sebetulnya nama asli saya itu Kodrat Hidayah. Kodrat Hidayah. Kenapa menjadi Kodrat Tariana? Islamnya. Iya. Kodrat deh, gubrak lampunya di kodrat ke takbir di Allah. Ya. Hidayah. Hidayahna mah mama piro tapi berikan ke Allah teh di dalam orang ini kesalut ih gila. Tapi kenapa jadi Kodrat Tariana? Karena awalnya tahun 2013 saya mengikuti kegiatan festival dalang muda sejauh barat di Cicahem. Bukan terminal Cicahem di Padepokan Mayang Sunda. Terus pada hari H kebetulan ayah saya ayahnya seorang dalang nonton apresiasi lah ya. Tapi tidak tahu bahwa anak itu mengikuti. Tidak tahu. Oh. Nah, ketika saya sudah dipanggil sama juru acara caluk gitu ya. MC ya. Anda siapa? Ya dalam Semoga langsung ya Kodrat Hidayah nama peserta sekian. Sudah masuk duduk di tempat yang sudah disediakan. Ya, namun ketika sebelum dimulai MC terus mengulangi kembali dengan nama saya yang berbeda. Oh gitu. Ternyata orang katanya ayah saya langsung menggantikan namanya. Jadi ayah menggantikan nama di tempat waktu Kodrat itu ikuti festival dalang se-Jawa Barat. Jadi Kodrat Tariana. Tariana itu dari nama apa? Dari nama ayah saya. Oh, nama ayah. warisan. Hidayahna diberi warisan kolot. Nama. Karena nama itu adalah arti dalam kehidupan. Ya. Kalau menurut saya itu kan tarian itu mengandung arti yang sangat luar biasa. Luar biasa. Kan kalau bahasa Sanskerta itu iana itu kereta. Jadi kan menjadi manusia yang membawa pasukannya banyak. Woi. Kalau ini mah beca. Nanti luar. Di mana mati lu? Murah. Kodrat ini kan dikenal sebagai anak dari dalang yang sangat luar biasa di Kabupaten Cianjur, yaitu apa? Nang Tariana. Nang atau Endang? Endang. Ya, apa Endang Tariana? Kalau dulu namanya itu bukan nama ya sama. Bukan sama. Pasti. Ayah saya namanya Endang Setia. Endang Setia ya.
kebetulan pada waktu beliau berguru ke Bapak Dalang Apek Budaya. Pada saat itu ada dalang yang sangat kondang di sana, namanya Tariana. Namun baru saja mau menginjakkan kakinya ke dunia pedalangan, ya, ke artinya Ke sawah. lain. Hari nate, Ya, hari itu sudah dipungut berakhir. meninggal. Ya. Jadi namanya diwariskan. Kata Pak Apek itu pakai karena Tariana. Pak mana bakal dipayun nanti. Apa yang dipayun? Aris. Akorat mulai mencintai dalang dari usia berapa? 10 tahun. 10 tahun. Kebetulan waktu dari mulai kelas 2 SD saya sudah mengikuti jadi nayaga. Kenapa tertarik menjadi seorang dalang? Apakah karena tuntutan dari ayah atau paksaan dari ayah atau emang karena cita-cita atau apa? Saya mencintai dunia pedalangan Ya, dari sejak SD, bukan karena ada paksaan. bukan karena ada paksaan. Bukan ayah saya mengatakan, oh ya namanya di dalam Untuk bisa jadi dalang. Jadi tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Mungkin yang saya rasakan karena satu, cek bahasa Inggris nama, bisa dahar, bisa minum, bisa saret ladang mawaya. Maneh lahir oge celok mawaya. Gitu. Kedua, lingkungan. Kebetulan ibu saya sinden. Ibu sinden. Kakak saya juga dalang. Kakak yang kedua juga pengrawit. Adik saya juga penari. Keluarga seni. Keluarga seniman. Jadi berada di lingkungan yang memang notabene-nya adalah Pak seniman. Iya. Beda deh jeung didinya. Dalang karusuhan. Jadi bukan tuntutan atau paksaan dari orang tua. Bukan. Kenapa memutuskan menjadi seorang dalang? Satu mungkin karena tadi Tidak jadi sinden gitu ya. aturan. Ya karena mungkin satu melaksanakan cita-cita yang saya juga. Cita-cita ya. Ulah pickup Nah, jadi kurang teh kan sesuatu apa bangsa yang baik itu yang bisa melaksanakan amanah Amanah. Abang saya yang baik itu adalah bangsa yang mencintai budaya. Nah, itu. Luar biasa. kita mau lebih halus sih. Terus setelah menjadi dalang, apa yang dirasakan oleh Akodrat? Apakah merasa bangga atau merasakan kalau zaman sekarang gini, anak muda di usia Akodrat, usia kita lah gitu ya. Kalau saya masih bawa Akodrat mungkin 15 tahun ya. Ya di usia muda itu minim pun tidak, gitu. Mungkin hanya segelintir, bahkan dihitung dengan jari pun masih banyak jari gitu orang yang mencintai dunia pedalangan. Kebanyakan itu ke band, kebanyakan itu ke rock, ya Peluk sakra kan ko ayana aya elektronik. nah budaya asing lah gitu ya. Tapi kenapa Akodrat apa yang dirasakan Akodrat menjadi seorang dalang di usia muda? Apakah ada cibiran gitu atau keledekan gitu? Nggak ada cibiran ya enggak. Justru kalau saya awalnya juga berkata begini, saya ingin menjadi manusia yang mandiri. Beda dari yang lain. Ketika masyarakat umum A, kenapa tidak kalau kita jadi B? Ya. Soalnya kalau kita mengikuti A, nanti akan jadi banyak bahan perbandingan. Betul. Kalau ke dunia entertain, Ya. kan sekarang banyak penyanyi. Terus saya mengikuti. Ya. Jadi keminimannya kalau saya tidak sebagus dia, Ya. nanti kita kalau di bawah. Ya. Tapi kalau kita ambil jalan yang lain, Nah. kan jadi dalang muda jarang lah. Jarang. Jadi kan nggak ada bahan perbandingan. Nggak ada bahan-bahan. Hanya satu-satunya. Cangkang tuh halus cepat tuh. Nah, itu lamun si Akodrat milu karena musik dangdut. Dewek kira dahar naon. Jadi Kan kadang-kadang. kalau dengan prinsip hidupnya satu strip di atas orang lain maka kita akan dipakai oleh orang lain. Iya. Satu strip di bawah orang lain kita akan ketinggalan oleh orang lain. Ya. Jadi Akodrat memutuskan menjadi seorang dalang karena emang peluangnya lebih besar. Ya. Ternyata mungkin dari menjadi seorang dalang pun bisa hidup. Bahkan bisa mendapatkan nominal yang besar. Nah gitu. Itu apa yang kurang menang Akodrat ke dalang biar sawah kota kayaknya gitu. So, maneh nama presiden dari siap negara, KWP goblok tuh. Negara
Cina, negara Amarta, negara sejauh kabeh-kabeh nu aya di wayang di negara mana presidenna. Iya kayak bayar pajak kan. Ya. Terus ini apa suka dukanya menjadi dalang apa sih? Kalau masalah duka lebih banyak dari suka sebetulnya. Lebih banyak dukanya. Kenapa? Karena Why? karena guru-guru saya mengatakan jadi dalam THC pasti susah jadi dalam harus kudu ngalaman lah hese capek susah lara wiram air karena luar biasa. Saya juga mengalami manggung Ya. ada yang nonton Ya. itu kan sebuah ujian yang sangat luar biasa. Itu dukanya. Tapi suka juga Banyak sukanya. saya bisa tahu bagaimana ramainya atau bagaimana situasi di negara Amerika itu karena wayang. Woi, akurat pernah keluar negeri. Iya. Karena misi membawa wayang. Luar biasa. Dalam kahot. Oke. Almarhum Abang Sunada. Iya. Ke Prancis. Ke Prancis. Ayeuna perwakilan di Kabupaten Cianjur. Ada. Ke Amerika. Ke Amerika Iya. nawaya. Di Amerika kena naonan. Nah dagang bala-bala. Itu dalam misi apa, Jawa Barat atau apa? Kan saya kebetulan ke USA 2 kali. USA Yang 2 kali. pertama membawa visi Jawa Barat. Ya. Yang kedua pribadi. Pribadi. Yang satu hibah seni. Hibah seni. Kebetulan pada waktu itu kami berangkat bersama rekan-rekan dari Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Di Bandung. Nah, Luar biasa. selama 3 bulan di sana. Namun setelah 2 bulan dari sana ada panggilan untuk mengikuti Festival Wayang Internasional Kolaborasi antara Indonesia, Sri Lanka dan Amerika. Woi, Sri Lanka dan Amerika. Atau berenang ada apa? Bahasa Inggris sebenarnya. Oh, iya. Itu. Wayang Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ayo si cepot soal bahasa Inggris aku mana? Seperti itu. Coba. Selamat pagi, good morning, seperti itu. Selamat siang, good afternoon. Selamat malam, good night. Selamat mandi, good jumpa. Seperti itu. Mana selamat mandi Jumat? Selamat malam. Kita mau bahasa Ciawi dari bahasa Inggris. Selamat kopi, good day. Iya gitu. Soalnya kan kita itu harus pindah-pindah cahaya, pindah-pindah tampilan. Bahasa Inggris 1, one. Dua, one. Tiluan. Obat loyong. Nah, untuk zaman sekarang, Zaman now. seharusnya saya seperti itu. Sudah Dalang itu harus multi-talent. Jadi jangan melumuk di lemur saja. Jadi jangan terpaku dengan tetakon-tetakon. Iya. Tapi emang ada tetakon-tetakon mungkin yang tidak bisa dilanggar ya. Ada aturannya harus pegang. Pakem itu kalau diibaratkan di analogikan itu rem. Jadi kita jangan sampai melewati batas. Kalau terus selama Akodrat berarti sekarang udah berapa tahun ya menjadi seorang dalang khususnya di Kabupaten Cianjur, apakah ada perhatian dari pemerintah untuk seorang dalang muda yang sebagai aset bangsanya? Ada tidak perhatian dari pemerintah? Realisasi gitu tak di pemerintah. Makanya dan bingung sih. Jadi bingungnya gini. Misalkan gini. Saya juga bingung. Pertanyaannya, apakah ada Realisasi. Ada perhatian. Perhatian. Nah kebetulan kalau yang saya rasakan bisa dikatakan kurang, bukan tidak ada. Kurang, bukan tidak ada, tapi kurang. Karena tadi kan sifatnya universal mengatakan pemerintahan itu banyak. Ya banyak. Elemennya banyak. Jadi bidang-bidang Ya, ini perhatikan, ini enggak gitu. Kalau misalnya dikatakan tidak memperhatikan, kasihan yang sudah perhatikan. Ya sudah memperhatikan. Ya, betul. Nah itu menjadi alasan saya waktu dulu tahun 2014 saya sudah berikhlas sebetulnya. Ya adalah kita pindah saya ke kota yang lain. Karena di kota tersebut lebih banyak penghargaan yang untuk seni budaya. Seni budaya. Jadi mau pindah dari Cianjur ke yang lain. Aduh. Nah, tapi karena tadi Ya. pahlawan yang baik atau seniman yang baik Ya.
bukan seberapa banyak dia pentas, seberapa banyak dia tapi seberapa besar kontribusinya untuk daerahnya sendiri. Untuk daerahnya sendiri. Seberapa banyak untuk memajukan daerahnya sendiri. Jeung kudu nama kieu pemerintah diulang teh. Majukan teh kesejahteraan seniman. Ya. Anu aya di Kabupaten Cianjur. Tah itu sok gali deui naon nu geuweung. Nah. Anu aya pek bumule. Betul. Itu ulah epika naon jati ka Sri Junti. Wih, luar biasa. Yang jadi masalah ada siapa? Saya pakai ayat ngomong. Terima kasih untuk pemerintah mungkin yang sudah memperhatikan. Ya, untuk yang belum memperhatikan, ini adalah potensi, ini adalah kebanggaan kita, ini adalah aset dari bangsa, dari Kabupaten Cianjur. Tolong perhatikan, fasilitasi. Ya, untuk kemajuan, yang Jawa. ya, untuk kemajuan Kabupaten Cianjur. Terakhir, pesan untuk anak muda apa? Cik, kumaha Pesan untuk anak muda dua kata. Tiga kata. Cintai budaya kita. Ais, hebat. cintai budaya kita, bro. Sebelum Anda mencintai budaya dengan kudu, cintai budaya kita ya. Terima kasih Anda. Mudah-mudahan sukses. Apa dua modelan? Cintai budaya kita. Kaduana. Karena karek hiji teh. Ya, Anda siapa? Satu cintai budaya Sunda, budaya kita. Sudah juga daerah beda-beda. Cintai budaya kita. Yang kedua, budaya merupakan aset bangsa yang luar biasa. merupakan aset bangsa yang luar biasa. Loba. Mas, dua. Nomor 5 dua, tapi bisa dilaksanakan. Jangan terlalu banyak aturan, tapi tidak dilaksanakan. Terima kasih Anda. Mudah-mudahan sehat, banyak job, sukses ya. Salam buat keluarga. Dengekeun udah morat jadi dalang. Ugung sarrea. Ulah jadi dalang. Dalang naon kerusuhan. Jadilah dalang yang cinta seni tradisi, jangan menjadi dalang kerusuhan. Jangan lupa di like, share, dan subscribe Rancing TV. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.